Selamat sore Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pada sore hari ini kita bertemu kembali di dalam jam doa kita. Walaupun jam doa masih dilakukan secara online, tapi saya yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu saudara yang mengikuti jam doa hari ini senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Untuk itu mari kita siapkan hati dan pikiran kita mau datang kepada Tuhan, kita mau bersyukur melalui puji-pujian, bahkan mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa bersama-sama. Mari kita ambil saat teduh sejenak. Mazmur 84 ayat 11. Sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Mari kita menyanyikan pujian Satu Hal Yang Kurindu, berdiam di dalam rumahmu. Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumahmu. Berdiam di dalam rumahmu. Satu hal yang kupinta, menikmati baitmu. Menikmati baitmu Tuhan. Kita ulang pujian ini. Satu hal yang kurindu. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumahmu. Satu hal yang kupinta, menikmati baitmu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari kita ulang pujian ini. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumahmu. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumahmu. Satu hal yang kupinta, menikmati baitmu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan.
kasih setia Tuhan yang senantiasa kami rasakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan yang terus Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur untuk setiap kegiatan pekerjaan yang terus Tuhan limpahkan bagi kami, berkat-berkat yang terus Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Ini kami Tuhan, kami mau berdoa, kami mau membawa pokok-pokok doa kami kepadamu. Sucikan, kuduskan kami Bapa, agar kami boleh layak datang di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengikuti jam doa ini dari rumah. Tuhan yang akan memberkati internet yang kami gunakan, peralatan yang kami gunakan, sehingga jam doa hari ini boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sungguh besar pengorbanan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita tidak dapat membalas mungkin dengan pekerjaan kita, kekuatan kita sendiri, melainkan hanya datang kepada Yesus. Kalaupun kita ada masalah, datanglah kepada Yesus, karena Dia adalah sahabat kita, Dia yang sangat dekat bagi kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan pujian. Sungguh indah, kemanakah aku dapat pergi selain hanya kepada Yesus. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku, Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. katakan sungguh besar pengorbananmu. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh? Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku,
terlalu dalam, tak dapat kami mengerti. Namun Engkaulah yang sangat berarti dalam hidup kami. Sungguh, nama Yesus adalah nama yang indah. Nama Yesus adalah nama yang menyelamatkan kami. Nama Yesus adalah nama yang sangat berarti bagi hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau sudah datang ke dalam dunia ini dan Engkau telah menebus kami dari segala dosa-dosa kami, sehingga kami menjadi umat pilihan-Mu. Kami boleh menerima anugerah keselamatan daripada-Mu. Sungguh indah Engkau Tuhan. Saat ini kami siap untuk mendengar firman-Mu. Berbicaralah kepada kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami menyerahkan waktu ini. Amin. Mari kita akan melanjutkan renungan kita dari kitab Kolose. Dan pada hari ini kita sampai pada Kolose pasal yang ketiga ayat 12 sampai 17. Mari kita akan membuka bersama-sama Alkitab kita dalam Kolose pasal 3 ayat 12 sampai 17. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu dapat menyimaknya dari rumah masing-masing. Kolose 3 ayat 12 sampai 17. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Dari apa yang sudah kita baca pada hari ini, saya menemukan ada satu kata kunci yang penting dari ayat yang ke-12, yaitu orang pilihan Allah. Kitalah orang pilihan Allah. Rasul Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Kolose, pada bagian ini setelah dia mengingatkan bagaimana orang-orang Kolose supaya mereka hidup sebagai manusia baru, pada bagian akhir sebagai kesimpulannya Rasul Paulus berkata, karena itu. Nah, ini menunjukkan bahwa kalimat ini sudah sampai pada akhir ya. Jadi seperti ini bagian dari kesimpulan Rasul Paulus setelah dia mengingatkan agar orang-orang Kolose hidup sebagai manusia baru. Nah, kata yang perlu kita perhatikan di dalam ayat yang ke-12 dikatakan, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah. Jemaat Kolose adalah orang-orang pilihan Allah. Paulus menghendaki supaya sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, orang-orang pilihan yang dikuduskan sekali lagi dan yang dikasihi oleh Allah, maka mereka wajib hidup sebagai orang pilihan Allah tadi. Dengan cara apa? Yang pertama, Rasul Paulus mengatakan, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran. 5 hal ini menjadi peringatan Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose
supaya mereka sebagai orang-orang pilihan Allah yang sudah dikuduskan dan dikasihi Allah, yang sudah menerima anugerahnya, mereka wajib hidup dengan mengenakan belas kasihan. Karena mereka sendiri telah menerima belas kasihan dari Allah. Kita semua orang berdosa. Jemaat di Kolose orang berdosa. Saya dan saudara orang berdosa. Kita telah menerima belas kasihan Allah, sehingga kita dapat menerima anugerah keselamatan dari Dia. Karena itu Paulus mengingatkan, karena itu kenakanlah belas kasihan. Lalu yang kedua, Paulus mengingatkan, kenakanlah kemurahan. Kita semua juga telah menerima kemurahan Allah. Allah pun menghendaki kita semua mengenakan kemurahan dalam hidup kita. Dan yang ketiga, kerendahan hati. Kristus adalah bukti yang sangat kuat, sangat luar biasa dalam hal kerendahan hati. Dia adalah Allah, Raja di atas segala raja. Dia rela datang ke dalam dunia, mengosongkan dirinya, menjadi sama seperti manusia, merendahkan dirinya, merendahkan hatinya, menjadi teladan bagi kita, untuk kita juga selalu rendah hati. Lalu yang berikutnya, kenakanlah kelemah lembutan dan kesabaran. Dalam hal kesabaran, Rasul Paulus menjelaskan lebih lanjut, seperti apakah kesabaran kita yang seharusnya kita miliki. Paulus melanjutkan dengan berkata dalam ayat yang ke-13, dia berkata, sabarlah seorang terhadap yang lain. Kita hidup dengan sesama manusia. Setiap hari kita bergaul dengan mereka, orang-orang di sekitar kita, dengan yang paling pertama tentu dengan keluarga kita, kemudian mungkin tetangga kita, orang segereja kita, dan masyarakat pada umumnya. Dalam pergaulan dengan sesama, tidak dapat dipungkiri bahwa kita bisa saling berbeda dalam pemikiran, dalam pandangan, dan itu juga bisa memicu sebuah konflik oleh karena perbedaan-perbedaan. Oleh karena itu Paulus mengingatkan, dia memahami betul dalam hubungan dengan sesama bisa terjadi pergesekan-pergesekan. Tetapi Paulus mengingatkan, sabarlah seorang terhadap yang lain. Sesudah itu dia ingatkan, ampunilah seorang terhadap yang lain. Alasannya mengapa? Mengapa kita harus mengampuni seorang terhadap yang lain? Ya karena Kristuslah yang menjadi teladan. Dia berkata dalam selanjutnya, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Nah itu alasan mengapa kita harus saling mengampuni satu dengan yang lain. Kristus telah terlebih dahulu mengampuni saya, mengampuni Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena itu mari kita juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Godaannya besar, setiap hari ada saja mungkin persoalan-persoalan yang kita hadapi dengan sesama kita. Tetapi firman Tuhan hari ini sangat jelas mengingatkan kepada kita, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran. Sabarlah seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, perbuat jugalah demikian. Jelas bukan ayat-ayat ini? Tanpa kita harus menafsirkan lebih dalam lagi, ayat ini sudah sangat jelas, itu yang Tuhan mau dalam hidup kita sebagai orang-orang pilihan Allah. Hal yang kedua, kata kunci yang bisa kita perhatikan dalam bagian ini berikutnya, kenakanlah kasih. Kalau tadi kenakanlah kemurahan, ya belas kasihan, kelemah lembutan, ya kesabaran. Nah, yang kedua Paulus mengingatkan supaya sebagai orang-orang pilihan Allah kita mengenakan kasih. Dia berkata di atas semuanya itu kenakanlah kasih. Karena kasih sebagai pengikat yang mempersatukan. Kasih juga sebagai pengikat yang menyempurnakan. Tanpa kasih, semua hal itu akan menjadi sia-sia. Dan Rasul Paulus menegaskan, mengingatkan kepada jemaat di Kolose supaya mereka mengenakan kasih. Seperti yang dia katakan
di dalam ayat yang ke-14. Saya akan membacakannya kembali bagi Bapak Ibu Saudara. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap hari kita seringkali digodai untuk kita tidak mempraktekkan kasih dalam hidup kita. Bisa saja masalah datang kapan saja kepada kita. Baik dari orang-orang di sekitar kita, bahkan orang mungkin ketemu di perjalanan, atau juga dalam komunitas kita, dalam persekutuan kita sebagai orang percaya, ujian terhadap kasih ini selalu ada. Tetapi Paulus mengingatkan kepada jemaat di Kolose, setelah semua hal yang tadi sudah disebutkan di awal, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kelemah lembutan, kesabaran. Di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Dan yang ketiga yang Paulus ingatkan kepada jemaat di Kolose adalah hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Sekali lagi, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Setelah kita mempraktekkan semua hal yang tadi, ya, kenakanlah tadi yang 1, 2, ya, kenakanlah kemurahan, belas kasihan, kesabaran, kelemah lembutan, kenakanlah kasih di atas semuanya itu, maka damai sejahtera Kristus akan memerintah di dalam hatimu. Itulah yang menjadi alasan kita dipanggil menjadi satu tubuh di dalam Kristus. Dan ketika damai sejahtera Kristus itu memerintah di dalam hati dan pikiran kita, maka kita akan dapat bersyukur kepada Allah. Maka di ayat yang ke-15, Paulus berkata, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah di dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Jelas ya, dan bersyukurlah. Dan yang terakhir, nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose adalah hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya. Ya, diam dengan segala kekayaannya, sehingga dengan segala hikmat kita dapat mengajar, kita dapat menegur seorang akan yang lain sambil menyanyikan mazmur dan nyanyian rohani. Kamu mengucap syukur kepada Allah. Saudara-saudara dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat ini sangat mengingatkan saya secara pribadi. Dalam minggu-minggu ini, begitu saya mendapatkan ayat ini, saya setiap hari berkomitmen untuk membacanya, dan ujiannya banyak ya. Justru ketika kita baca dan kita berkomitmen untuk melakukannya, Tuhan kasih langsung ujiannya setiap hari. Tapi mari kita bersama-sama berjuang untuk kita dapat melakukan firman ini di dalam hidup kita. Lalu bagian yang terakhir, kata kunci yang berikutnya adalah segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Sebagai penutup dalam bagian ini, dalam suratnya kepada jemaat di Kolose, Rasul Paulus mengingatkan di dalam pasal yang ketiga, penutup pasal yang ketiga, dia mengingatkan kepada kita sekalian. Setelah semua hal itu kita kenakan dan kita melakukannya di dalam hidup kita, Paulus mengatakan segala sesuatu, artinya apapun juga yang kamu lakukan dengan perkataan, dengan perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Mari kita baca ayat ini bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. Kita akan membacanya. 1, 2, 3. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Sebagai penerapan dan tantangan minggu ini, ada tabel-tabel yang kita dapat lakukan. Mari kita praktekkan semua ayat-ayat ini. Kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati,
kelemah lembutan, kesabaran. Nanti kita praktekkan hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, dan seterusnya. Tantangannya apa? Setiap hari kita bisa tuliskan dalam kolom-kolom. Kita bisa buat sendiri di rumah. Kemudian kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan. Kenakanlah kasih sebagai pengikat yang menyempurnakan. Dan damai sejahtera Kristus memerintah dalam hati kita. Serta perkataan Kristus diam di dalam kamu. Sebagai kesimpulan, mari kita katakan, saya orang pilihan Allah. Pertama, saya akan mengenakan belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. 2, saya akan mengenakan kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. 3, damai sejahtera Kristus akan memerintah dalam hati saya. Karena itulah saya dipanggil dan saya akan selalu bersyukur. 4, perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di dalam hidup saya. Dan yang terakhir, segala sesuatu yang saya lakukan akan saya lakukan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama melakukan apa yang Tuhan sudah firmankan kepada kita praktekkan dengan pertolongan Tuhan. Tanpa Tuhan kita tidak akan mampu, karena itu kita terus perlu meminta pertolongannya. Dalam Yesus kita akan dimampukan melakukan firman-Nya jika kita berkomitmen untuk itu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah memilih kami semua menjadi orang-orang pilihan-Mu yang dikuduskan dan yang dikasihi oleh Engkau. Mampukan kami untuk kami dapat hidup dengan mengenakan belas kasihan, kemurahan, kelemah lembutan, kesabaran, dan juga mengenakan kasih di atas semuanya itu, sehingga damai sejahtera Kristus akan memerintah dalam hati kami, dan perkataan Engkau diam dalam hidup kami, sehingga kami dimampukan dalam segala sesuatu yang kami katakan, yang kami lakukan semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sehingga hidup kami dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Dan bila semuanya itu hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, mampukan kami melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Kami memerlukan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama melakukan apa yang Tuhan sudah firmankan kepada kita praktekkan dengan pertolongan Tuhan. Tanpa Tuhan kita tidak akan mampu, karena itu kita terus perlu meminta pertolongannya. Dalam Yesus kita akan dimampukan melakukan firman-Nya jika kita berkomitmen untuk itu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah memilih kami semua menjadi orang-orang pilihan-Mu yang dikuduskan dan yang dikasihi oleh Engkau. Mampukan kami untuk kami dapat hidup dengan mengenakan belas kasihan, kemurahan, kelemah lembutan, kesabaran, dan juga mengenakan kasih di atas semuanya itu, sehingga damai sejahtera Kristus akan memerintah dalam hati kami, dan perkataan Engkau diam dalam hidup kami, sehingga kami dimampukan dalam segala sesuatu yang kami katakan, yang kami lakukan semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sehingga hidup kami dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Dan bila semuanya itu hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, mampukan kami melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Kami memerlukan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Kekuatan di hidup kita hanya di dalam Yesus. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita, setia menopang kita. Oleh sebab itu, mari terus berharap kepada Tuhan. Mari kita menyanyikan pujian, di dalam Yesus. Kekuatan di hidupku, ku dapat